Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rama Putri dengan NIM 23091326111028. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang probabilitas. Yang pertama di sini ada pengertian probabilitas, yaitu probabilitas disebut juga peluang. Kesempatan terjadinya sesuatu nilai dinyatakan dalam bentuk desimal, misalnya 0,5, 0,3, 0,6. Nilai terletak secara umum antara 0 dan 1, digunakan untuk pengambilan keputusan dengan dua alternatif, menolak atau menerima hipotesis. Selanjutnya, pengertian ruang sampel dan titik sampel. Definisi ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Selanjutnya, definisi titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Selanjutnya ada teori peluang, yaitu pendekatan klasik, pendekatan frekuensi relatif, pendekatan subjektif. Yang pertama ada pendekatan klasik, yaitu masalah kartu, dadu, serta mata uang. Probabilitas suatu kejadian E adalah rasio jumlah keluaran yang sesuai dengan kejadian yang diinginkan terhadap jumlah total keluaran yang mungkin. P kejadian E sama dengan N per N. Meskipun tepat, namun dalam penggunaan sangat tergantung dari asumsi tiap keluaran memiliki kemungkinan yang sama. Selanjutnya, pendekatan frekuensi relatif. Bila pendekatan klasik tidak dapat digunakan, jika percobaan telah dilakukan berkali-kali dan 24% dari percobaan ini menghasilkan kejadian yang diinginkan, probabilitas kejadian E sama dengan 0,24. Maka probabilitas kejadian E adalah P kejadian E sama dengan NE per N. N sama dengan banyak percobaan, NE sama dengan banyak kejadian. Selanjutnya ada pendekatan subjektif, ditentukan oleh pembuatan pernyataan. Misal, seorang pengusaha yang ingin mendirikan rumah sakit memperkirakan modal yang ditanamkan akan kembali dalam waktu 5 tahun dan keuntungan yang dapat diperoleh pada tahun kelima. Pengusaha tersebut yakin 80% bahwa rumah sakit akan meraih keuntungan pada tahun kelima. Selanjutnya, hukum probabilitas. Peluang terjadinya event sebagai hasil dari satu atau beberapa percobaan mempunyai hubungan sebagai berikut. Yang pertama, hukum komplement, hukum penjumlahan, hukum probabilitas bersyarat, hukum perkalian, dan hukum probabilitas bebas. Selanjutnya, hukum komplement. Jika probabilitas kejadian A sama dengan probabilitas A, probabilitas tidak terjadi A adalah 1 min probabilitas A. Probabilitas tidak terjadi A sama dengan komplement A. Selanjutnya, hukum penjumlahan. Jika A dan B adalah dua kejadian bebas, berapa probabilitas terjadinya A atau B? Misalkan, kejadian A adalah munculnya angka 3. Misal pada pelemparan dadu, kejadian B adalah munculnya angka 5. Berapa probabilitas munculnya angka 3 atau 5 pada pelemparan satu dadu? Kejadian munculnya angka 3 dan 5 adalah dua kejadian yang eksklusif, penuh atau mutually eksklusif. Sama dengan tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Jadi rumusnya, peluang atau probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B. Selanjutnya ada hukum probabilitas bersyarat. Banyak probabilitas tidak dapat berlaku umum, tapi dibatasi oleh kondisi tertentu. Bersyarat bila suatu event itu terjadi setelah event lain. Probabilitas terjadinya B pada kondisi A sama dengan probabilitas terjadinya A dan B dibagi dengan probabilitas terjadinya A. Selanjutnya, hukum perkalian merupakan kebalikan dari rumus hubungan probabilitas bersyarat dengan probabilitas gabungan. Jadi, probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A kali probabilitas B kondisi A. Selanjutnya, ada hukum probabilitas bebas. Jika probabilitas terjadinya A tidak tergantung dari probabilitas terjadinya B pada pelemparan satu dadu, kejadian munculnya angka 3 dan 5 merupakan dua kejadian bebas.
peluang A sama dengan peluang A kondisi B, atau probabilitas B sama dengan probabilitas B kondisi A, sehingga probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Dalam keadaan yang sebenarnya, pada dua kejadian yang bebas jarang dijumpai peluang A dan B, persis sama dengan peluang A kali peluang B. Dalam prakteknya, jika perbedaan peluang A dan B dengan peluang A kali peluang B relatif kecil, dianggap dua kejadian A dan B saling bebas.